Kiki dan Pulau Impian oleh Dongeng Yuk. Di sebuah pantai, seorang anak kecil membuat perahu kertas dengan hati-hati, melipat setiap sudut hingga terbentuklah sebuah perahu yang cantik. Anak itu tersenyum dan menamainya Kiki. Dengan pelan, ia meletakkan Kiki di atas air dan mendorongnya, membiarkannya berlayar pergi, mengikuti arus menuju lautan luas. Kiki, si perahu kertas kecil, menikmati perjalanannya. Ia melihat langit biru dan mendengar burung-burung berkicau. Hangatnya sinar mentari dan lembutnya terpaan angin membuat Kiki merasa senang menikmati pelayaran pertamanya itu. Namun saat Kiki mulai jauh dari tepian pantai, lautan mulai bergelombang. Ombak-ombak besar mengayunkan Kiki terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Hujan badai pun terus datang membuatnya merasa ketakutan. Sebenarnya Kiki tidak tahu tujuannya akan kemana. Namun, meskipun tubuhnya ringkih dan terbuat dari kertas, Kiki tetap bertahan walau tidak tahu tujuannya. Dia hanya berusaha agar tidak tenggelam. Suatu hari, ketika badai mulai reda, Kiki melihat sebuah kapal besar dari kejauhan. Kapal itu tinggi dan gagah, terbuat dari besi yang kuat dan kokoh. Kapal itu melihat Kiki yang kecil dan berusaha menghampirinya dengan hati-hati agar tidak terseret arus ombaknya. "Halo perahu kecil," sapa kapal besi itu dengan suara yang dalam tapi lembut. "Apa yang kau lakukan sendirian di tengah laut ini?" "Aku tidak tahu kemana arah tujuanku, tapi aku ingin menemukan tempat yang tenang," jawab Kiki. "Aku ingin melihat dunia yang indah, tapi setiap kali aku mencoba berlayar, badai selalu menghalangiku." Kapal besi tersenyum bijak dan berkata, "Kau tahu, jauh di tengah lautan ada sebuah pulau bernama Pulau Impian. Itu bukan pulau biasa. Pulau itu bisa mengabulkan semua impian yang ada. Jika kau berhasil sampai ke sana, apapun yang kau harapkan bisa menjadi kenyataan." Kiki mendengar itu dengan penuh rasa kagum. "Pulau Impian? Jadi ada tempat di mana impian bisa terwujud? Aku ingin pergi ke sana. Tapi aku hanya perahu kertas kecil. Apakah aku bisa mencapai Pulau Impian?" Kapal besi mengangguk dengan yakin. "Kiki, kau mungkin kecil dan terlihat rapuh, tapi impianmu sangat besar. Jika kau benar-benar ingin ke sana, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan yang kau hadapi, percayalah pada impianmu, dan kau akan menemukan kekuatan yang luar biasa." Dengan tekad membara, Kiki memutuskan untuk mencari Pulau Impian. Meskipun ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Ia berlayar melintasi ombak tinggi, hujan deras, dan badai yang ganas. Setiap kali merasa hampir hancur, Kiki mengingat kembali Pulau Impian dan keberanian yang diberikan oleh kapal besi. Ia selalu ingat untuk tidak pernah menyerah mengejar impiannya. Kiki pun berlayar terus, dengan harapan dan semangat yang tak pernah padam. Berhari-hari, berbulan-bulan berlalu, hingga suatu pagi ketika matahari terbit dengan warna keemasan di cakrawala, Kiki melihat ada gunung-gunung menjulang tinggi. Semakin didekati, ternyata itu adalah sebuah pulau yang berbeda dari pulau lainnya. Pulau itu dipenuhi bunga yang berwarna-warni, pohon-pohon tinggi dengan dedaunan hijau cerah, dan air sungai yang berkilauan di bawah sinar matahari. Itulah Pulau Impian. Dengan perasaan penuh sukacita, Kiki mendekati pulau itu. Ia merasa seolah-olah semua perjuangannya terbayar. Saat tiba di tepian pulau, Kiki mengucapkan impian terdalamnya. "Aku ingin menjadi perahu yang besar dan kuat, agar aku bisa berlayar kemanapun tanpa takut badai." Tiba-tiba angin lembut bertiup, dan ajaibnya, Kiki merasakan dirinya berubah. Tubuhnya yang tadinya hanya kertas, kini terasa lebih kuat dan kokoh. Ia telah menjadi sebuah perahu sungguhan, siap untuk menjelajahi lautan luas. Sejak saat itu, Kiki hidup bahagia, berlayar dengan penuh semangat dan percaya diri. Ia tidak pernah melupakan kapal besi yang memberinya keberanian. Dan ia pun berjanji akan selalu membantu perahu-perahu kecil lain yang ingin meraih mimpi mereka. Pulau Impian telah membuat mimpinya menjadi kenyataan. Kiki pun sekarang bebas mengarungi dunia dengan hati yang penuh keberanian serta harapan indah. Sekian.